menyeberang di sini sana ke lokasi yang ketiga. Ini kita menelusuri sungainya. Ini ada 2 buah rumah sana, satu semi permanen, satu rumah kayu. Ini sudah ada rumah masyarakat yang hancur. Jadi poskonya tadi satu di bawah sana, tapi masih bisa dibilang bukan posko lah sana, hanya rumah penduduk. Pengamanan. Rumah penduduk aja nih di sana. Ya. Dan satu lagi mah Pak di Koda di masjid nak. Satu lagi nih di masjid ini. Ini posko satu lagi sana. Jadi masyarakat itu bertahan di sini di masjidnya. Ini posko di masjid ini sana bertahan penduduk. Ini. Ini yang bagian sini aman sana. Menuju Mudik ya. Mudik, kita menuju Mudik. Itu sebelum Lembang tuh. Iya, sebelum Lembang. Ya, sebelum Lembang. Oh, TK nak. Ini tempat pengungsian satu lagi sana. Ada di rumah Pak Wali Lamo, kemudian di masjid dan di TK nih tempat pengungsiannya sana. Ini kampung dalam sana. Waduh. Ini sungainya dulu kecil bawah ini sana. Ini sekarang udah lagi jadi lebar. Ini lewat pakai jembatan nih. Lewat pakai jembatan ini sana. Aduh. Nih jembatan. Jadi, kita menyeberang di sini sana ke lokasi yang ketiga. Nah, ini ya. Lewatnya jangan dipikir ada ini ngeri-ngeri sedap nih sana nih ya.
Ini, waduh, ini bukan biasa lagi. Aduh, luar. Kau nama ada Mudi? Kampung dalam ya. Kampung dalam sana. Aduh. Ya memang untuk menuju lokasi ini memang agak ngeri-ngeri juga sana mungkin. Ya Allah nih, ini sungainya luar biasa. Jadi lebar, jadi kayak sekitar 70 meter, 70 sampai 100 meter nih sana. Dulu sungai sampai dak? 4 meteran lah sana. Ah, oh ini kebun nih. Nah yang ini yang tempat berdiri kita ini kebun di sana. Oh berarti dari mana Pak Wali? Dari ujung tuh, dari ujung tuh sawah tuh sampai ke ujung situ lah, sampai ujung situ sana tuh. Rumah di dekat Batu Bakar tuh. Oh, ya Allah. Ini kita menelusuri sungainya. Itu yang di sini 2 rumahnya sana, satu yang di bawah sini, satu lagi tuh yang di tuh. Ah, tinggal dapurnya kayaknya. Di yang ini juga rentan nih sana ini nak. Oh. Jadi memang harus dirolekas, dialihkan sana itu, karena itu cukup rentan juga. Nah. Jadi lokasi rumahnya pas di tempat kita berdiri ini ya. Nah ini pondasinya masih ada sisa satu. Nah ini terasnya sana, yang ngadep ke sini sana. Dulu di mana Jawa? Oh di Siko Pak ya. Oh dari sini, nah itu jalannya sana tuh. Nah tuh. Ah tuh jalan masuknya di sini. Nah ini rumahnya di sini, dan satu di ujung sana juga ada. Aduh. Oh itu. Oh itu yang ini ada 2 buah rumah sana, satu semi permanen, satu rumah kayu. Berarti yang permanen. Oh gitu. Itu yang Cilai di mana rumah tuh? Oh Sikul kasih ya. Kok yang semi permanen nah? Rumah kayu tuh. Oh, 3 tingkat sana nih. Oh, berarti di ujung sana sekitar berapa lama ke situ? Ada 5 menit. 10 menit lah. 10 menit ke arah sana ke sana. Apa namanya? Andale. Andale sana tuh ada 4 buah rumah di sana. Rumah siapa, Pak? Rumah Pak Nasril. Rumah Pak Nasril terus Oyos. Rio. Sama Rio. Kemudian rumah Yusran. Yusran ada 4. Ini rumah lama 1. Oh. Berarti 5 bangunan. 5 bangunan sana di ujung sana, dan aksesnya juga terputus karena jalannya lewatnya memang lewat sini sebelumnya sampai ke sana tuh ada jembatan kayu lah dulu sini ke sana. Sekarang udah terputus, nggak bisa lagi lewatnya itu pakai bambu di ujung sana. Inilah keadaannya di Nagari Limau Gadang, Kampung Ngalau Gadang sana. Kita ada di Subarangayi ya. Ini Subarangayi nama kecilnya sana. Itu yang di atas itu Kampung Dalam sana. Nah, ini sana kita di lokasi di mana ada rumah yang hilang dihantam Galodo sana. Karena sumbernya tadi kita lihat dari puncak sana, jauh dari Gunung Bule kalau salah itu sumbernya sana. Karena ada longsor yang menutup lurah, kemudian airnya tergenang, kemudian ini yang lepas ke bawah membendung, menghantam sampai ke bawah ini sananya. Ada 2 buah rumah yang ada di sini. Nah, kita hari ini bersama salah satu tokoh masyarakat dan juga mantan wali nagari Pancong Taba dan Limau Gadang dulu sana.
yang ini Pak? Kejadiannya itu mulanya karena cuaca sering hujan turun, maka terjadilah artinya tanah longsor dan banjir. Mulainya hari Kamis. Ya. Hari Kamis sore terjadilah banjir. Kemudian ada lagi banjir bandang namanya. Kemudian lagi ini sudah ada rumah masyarakat yang hancur. Berapa buah rumah di sini Pak? Yang di tempat yang pertama. Ya, yang di sini itu? Yang di sini 2. Oh, 2 ya? 3 ya, ada 3 buah. Yang di seberang sana 1. Kemudian yang harus kita relokasi ada 3. Yang harus direlokasi sebelah sana 1. Ada 3. Kemudian apa ya tindakan yang diambil untuk masyarakat yang sini Pak? Apakah ada korban jiwa atau gimana? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Kemudian kalau tindakan yang diambil oleh masyarakat itu dia diungsikan. Artinya ada poskonya di TK. SD dan TK ya Pak? Dan TK. Ada harapan untuk kedepannya Pak bagi mungkin pemerintah kita atau pihak terkait, harapan Pak? Jadi kami selaku masyarakat berharap kepada pemerintah dinas yang terkait. Ini yang pertama ini mengenai kebutuhan masyarakat untuk sehari-hari ini berapa hari ke depan karena akses terputus, tidak bisa berbelanja keluar walaupun pedagang tidak bisa membawa ke sini. Yang kedua kemudian akses jalan mungkin jembatan sedang sudah putus dan jalannya sudah ambruk kan, sudah ada yang longsor. Itu yang ketiganya ada lagi ini penerangan seperti PLN. Kalau PLTMH ini sudah hancur, tidak mungkin masyarakat akan membangun kecuali kalau ada bantuan dari pemerintah. Ya, yang dulu itu PLTM atau apa Pak? PLTMH dulu Pak ya? Kalau di sini kan PLTMH yang pertama, ada yang kemudian ada PLN. Jadi masyarakat sini memakai PLTMH dan juga memakai PLN. Tapi PLN ini belum seluruhnya. Jadi berarti yang sekarang tuh penerangannya tuh mati total ya? Mati total. Kalau penerangannya sekarang pakai lampu minyak tanah. Kira-kira masalah kesehatan Pak, apakah ada yang warga yang sakit atau sejauh ini aman atau gimana Pak? Kalau masyarakat yang sakit mengenai kesehatan, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ditanggulangi. Oh iya Pak ya. Kemudian harapan lagi juga dari masyarakat ke pemerintah mengenai penerangan tadi. Ini kami berharap ke pemerintah karena masyarakat di sini mungkin sudah korban semuanya. Andai kata ini bisa terkabul oleh pemerintah, PLN ini mungkin dipermanenkan. Kami mohon kepada pemerintah dinas terkait ataupun anggota DPRD seperti masa yang berlalu kan ada dana aspirasi DPRD untuk dapat memasukkan artinya listrik gratis memasukkan kepada masyarakat di sini. Yang terakhir lagi adalah akses air minum yang sudah terputus oleh bencana ini yang sudah kita lihat tadi. Ya, kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa berjalan kembali normal Pak, dan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan cuaca bersahabat lah, dan mudah-mudahan warga kita yang terkena musibah, ditimpa musibah diberi kelapangan dan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Dan juga kemudian lagi tambahan, kalau akses jalan ini tidak kita cepat kita atasi mungkin pemerintah, tentu peserta didik kita mungkin itu akan guru tidak bisa datang di sini dengan apa ya. Oh iya Pak. Di sini ada SD, ada TK. Gurunya semuanya hampir 90% dari bawah. Oh iya. Jadi kalau seandainya akses tidak ada berarti kemungkinan kegiatan belajar tidak bisa berlangsung ya. Terganggu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sama. Nah, ini yang disebut dengan Ngalau Gadang itu sana. Jadi nama nagari sini Limau Gadang itu Limau dan Ngalau Gadang. Itu yang depan tuh. Itu yang disebut dengan Ngalau Gadang di sana. Ngalau berarti goa, Pak. Ngalau itu berarti goa, nak. Sampai berteduh. Oh, tempat berteduh dulu di sana tuh. Maka itu.